Halo semuanya, kembali lagi bersama Kemen Gear. Sebelumnya hari ini hari Minggu jam 10.51 tanggal 16. Jadi gue akan nge-review sebuah mobil Honda. Ini generasi terakhir, yaitu Honda HR-V. Honda HR-V ini generasi terakhir pada generasi kedua terakhir. Para tahun depan itu, maksudnya tahun ini bakal hadir generasi barunya yang seperti ini fotonya. Oke, jadi gue akan bahas eksterior sama interior sama driving experience-nya gimana. Oke, jadi untuk HR-V ini adalah HR-V tipe termurah. Ini yaitu tipe S. Ini tipe S manual transmission. Jadi di HR-V itu ada 4 tipe. Pertama tipe S, kedua tipe E, ketiga tipe E SE atau Special Edition, dan yang terakhir adalah Prestige. Untuk yang gue review ini tipe S manual transmission. Seperti yang kalian lihat, untuk di bagian headlamp ini masih halogen semua, tapi lampu utamanya sudah LED proyektor. Jadi ini tuh sebenarnya bukan DRL tapi jatuhnya lampu senja. Nah, untuk lampu dim, ini lampu dimnya di posisi sini, lampu proyektornya di sini. Sebentar ya guys, ada suara motor banyak banget. Ini untuk lampu seinnya masih halogen, dan ini lampu fog lampnya dia masih halogen juga, warna kuning. Lalu kita lihat di bagian sampingnya. Di bagian sampingnya ini kelihatan jelas banget, yaitu mulai dari velgnya. Kameramen bisa ditunjukin. Ya, jadi untuk tipe velgnya ini, tipe S ini menggunakan ukuran ring 17 dengan spesifikasi ban 215/55. Nah, jika kalian perhatiin, velg ini diambil dari tipe Prestige. Tipe Prestige itu dia warnanya two tone, sedangkan untuk tipe S ini dia warnanya single tone, yaitu warna silver. Terus di sini ada over fender yang ala-ala crossover. Di sini juga ada talang air juga. Dan untuk di bagian belakang, kameramen sini jangan jauh-jauh dong. Untuk di bagian belakang sebenarnya tipe S ini belum dapat kamera mundur. Tapi untuk sekarang ini pas gua pembelian Honda HR-V, ini sudah dapat kamera mundur itu secara gratis. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, untuk di bagian entry-nya, dia belum immobilizer, tapi dia harus memakai kunci. Jadi kita harus kunci ke kiri atau ke kanan. Buka seperti biasa, model tarik. Kita lanjut ke bagian interior. Kita sekarang sudah di bagian interior HR-V. Seperti yang kalian lihat, ini interiornya ini sama seperti tipe E. Yang cuman yang membedakan adalah untuk tipe S dia masih pengaturan saya masih putar, atau orang bilang model kompor. Yang ini menandakan kayak seperti murah. Tapi menurut gua ini enggak. Ini bener-bener kayak gue feelnya lebih dapat gitu loh. Sedangkan kalau misalkan yang dari tipe E sampai tipe Prestige itu dia sudah touchscreen. Kalau gue lebih suka yang model ini karena feelnya lebih dapat. Dan ini sudah ada rear defogger, ini tombol AC, lalu di bagian sini ada konsol tengah, terus ini ada power outlet. Konsol tengahnya ini lumayan lega. Terus di sini ada cup holder, yang dimana ini tersedia 2 ukuran. Kameramen bisa lihat. Jadi ini untuk yang cup yang ukuran kecil, kalau misalkan ini dibuka, ini dia bisa lebih dalam lagi. Terus di sini dia ada konsol box. Ini lumayan kecil. Terus di sini ada armrest yang bisa dimaju mundurin, dan ini bahannya soft touch ya, sama seperti model dashboard ini nih. Model soft touch. Terus ini untuk AC dia ada 3.
Tapi tenang aja, untuk di bagian depan nggak bakal masuk angin. Terus yang untuk glove box ini dia sudah soft opening. Bayangin loh guys, ini tipe termurah dengan fiturnya seperti ini tuh lumayan banget. Ini belum tentu di mobil lain seperti ini loh. Dan yang uniknya, setirnya sudah tilt dan teleskopik. Terus di sini ada pengaturan hill assist. Terus ini vehicle stability control. Oke. Sorry, maksud gue vehicle stability control. Dan sini ada pembuka tangki bensin, dan di sini kap mesin. Dan di sini stikernya. Dan di sini ada pengaturan, ini jendela ini masih pakai kaca film, jadi gue belum bisa. Terus ini ada power door lock sama unlock. Matiin semua window, power window. Ini pengaturan spion, dan spionnya sudah elektrik tapi masih manual. Dan untuk model doornya, handle-nya dia chrome. Dan untuk di pengaturan setir dia masih ada audio steering switch. Untuk yang pre-facelift dia belum ada. Kontrol. Cruise control dia juga belum ada di tipe S ini. Yang udah ada tipe S, yang udah ada cruise controlnya itu adalah tipe E sampai tipe Prestige. Tapi belum start stop engine button ya? Iya. Ini belum start stop engine button. Yang udah mulai start stop engine button tuh yang tipe E sampai tipe Prestige. SE sama Prestige. SE juga. Betul. Sekarang lanjut kita ke bagian belakang. Sekarang kita di bagian baris belakang. Ada ini 2 baris ya. Untuk posisi duduk gue dengan tinggi 165 cm, ini sangat lega. Ini maaf ya guys, ini masih diplastikin karena ini masih baru. Terus di sini ada buat nyimpen buku, yang di belakang itu gue nggak tahu namanya apa. Terus di sini ada cup holder, dan di sini seharusnya ada power outlet, tapi yang mulai power outlet itu mulai dari tipe E sampai tipe Prestige. Kasih tahu ya kalau gue ada yang salah. Terus untuk apa sih namanya, gue lupa anjing. Door handle, bukan dong, door handle. Bukan. Jap, apa aja namanya, gue lupa. Dia sudah ada di kiri dan kanan. Dan yang menariknya, ini posisi joknya pelipatan 60-40. Dan dia rata. Nanti kita kasih tahu. Cup holder di tengah. Udah. Nggak ada. Oh ya, untuk tipe S ini dia belum ada headrest. Belum ada armrest. Armrest dan cup holder cuma di Iya. Oh, kalau mulai ada itu dari tipe SE atau Prestige, gue lupa. Nanti gue kasih tahu deh. Nah, ini yang menarik. Kalau untuk joknya, tipe S ini dia masih full fabric. Untuk tipe E, dia pinggirannya sini kulit, tapi tengahnya fabric. Dan untuk dari tipe SE sampai tipe Prestige dia full kulit. Lanjut kita ke bagian bagasi. Apa, Pak? Ya, jadi di sini ini kapasitas bagasi HRV-nya. Ini banyak barang-barang gue, memang gue sengaja untuk disebarin. Jadi kalian bisa tahu, ini bagasi itu luas banget. Dan ini ada lampu bagasi, dia masih model halogen. Terus untuk ban serep dia posisi bawah dengan ukuran ban full size. Dari sini ada toolkit berserta dongkraknya. Terus di sini, dan ini barang-barang gue. Emang ini sengaja gue sebarin. Kursi 60-40. Oh, kursi untuk pelipatan 60-40, dan ini yang menariknya. Dia rata lantai. Thank you ya. Jadi kalian kalau mau, ini depan juga bisa rata lantai kok. Dan kalian kalau misalkan bawa barang yang dari lemari, sepeda, atau kalian ke IKEA, ini bisa digunain. Dan untuk kursi belakang ini bisa jadi super seat. Jadi maksud super seat itu adalah dia bisa ditarik ke atas. Bagiannya itu langsung.
bunga. Yang biasanya ini buat bawa pot bunga. Ini berguna banget. Kalian bisa lihat. Ini modelnya. Ini bener-bener bagus banget untuk di sebuah mobil HR-V. Satu basis sama jazz kan soalnya. Satu basis sama jazz, betul. Untuk Bisa begini. betul. Basis. Terus untuk mesin dia juga sama seperti Honda Jazz dengan kode mesin L15Z6. Nanti kita lihat mesinnya. Sekarang kita buka kap mesinnya. Ini dia masih pakai tongkat ya, guys. Ini untuk mesinnya sama seperti Honda Jazz, yaitu L15. Ini masih SOHC dengan memiliki 120 PS dengan torsi 145 Nm. Jadi ini mesinnya sama seperti Honda Jazz. Dan ini ada modul ABS, ini air wiper. Kayak Honda City ya. Belum kayak Honda City, betul. Ini DOHC soalnya kan. Betul, Honda City dia sudah DOHC. Dan ini ada kotak sikring. Ini juga mesin udah dicat suara bodi ya. Nah, untuk ini bagian mesinnya dia sudah dicat suara bodi. Ini sudah ada peredam, jadi bagus juga. Dan untuk itu ya paling segitu aja sih. Untuk di bagian seluruh mesin nggak ada bedanya kok sama Honda Jazz. Nah, untuk nutup kap mesin, gue nggak tahu ya. Ini gue tekan, dia nggak mau. Dia harus dibanting. Oke, jadi sekarang gue akan ceritain driving experience gue pakai Honda HR-V selama kurang lebih 4 hari. Jadi driving experience yang gue alamin ini, satu sih mobilnya nyaman ya, pasti karena mobil baru. Kedua, dia tuh pandangannya tuh lebih luas dari mobil gua sebelumnya. Mobil sebelum gua itu adalah karimun kotak. Dan untuk ketiga sih, terutama karena ini manual transmission. Karena ini manual transmission, jadi dia tuh kayak short shifter. Nah, kalau misalkan mobil zaman dulu tuh dia koplingnya tuh atau persnelingnya itu beda banget sama mobil sekarang ini. Yang gua ngalamin sekarang ini terutama dari gua saat pindah gigi 4 ke gigi 5. Itu biasanya nanti gua kasih videonya yang di mobil gua yang lama. Dari gigi 4 ke gigi 5 nya itu dia jauh. Nah, sedangkan untuk yang di HR-V ini dia pendek banget. Jadi kayak gua harus adaptasi lagi sih buat perpindahannya. Kenapa gue pilih manual? Sekalian cerita. Karena satu, manual tuh perawatannya tuh murah dan mudah. Seperti yang kalian tahu. Jadi tuh semua pengoperasian kita yang atur. Biasanya kan kalau Matic itu kan kita injek rem terus kita pindah ke D, kita nggak usah gas, itu sebenarnya kan mobil udah jalan ya. Nah, kalau manual ini dia harus masuk gigi 1 dulu, terus lepas perlahan kopling secara perlahan. Nah, kalau misalkan amannya manual itu, kalau misalkan kita terjadi apa-apa kayak misalkan stall atau kita ngelepas koplingnya terlalu cepat, itu dia bakal mati. Itu malah gue lebih suka seperti itu karena lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena dia langsung berhenti. Nah, kalau Matic kan pasti nggak bakal nge-stall ya, nggak bakal nge-stall, dan itu harus kita semua yang ngatur dari gasnya, dari remnya gitu. Nah, untuk kedua gue pilih HR-V manual ini karena 6 speed. Seperti yang kalian tahu ya, mobil manual 6 speed tuh gimana. Terus yang ketiga, feel-nya sih lebih dapet sih. Itu kenapa gue milih mobil HR-V yang tipe S ini yang manual. Gue sih bodo amat ya kalau misalkan di tipe S fiturnya nggak seperti tipe E atau tipe Prestige. Gue sih bodo amat, karena kembali lagi gue ngambil mobil ini memang karena buat kebutuhan gue gitu. Tapi ini dari Karimun ke Honda HR-V ini menurut gue sih suatu upgrade yang sangat-sangat jauh ya. Suara dangdutnya kedengeran kan? Ini baru berjalan
285 km. Jadi ini masih tahap in-rain. Walaupun katanya beberapa banyak bilang, apa itu in-rain? Apa itu in-rain? Ya gue sih pengen nih mobil kalau fresh ya fresh dari baru, dari awal aja gitu. Jangan digeber atau jangan dipakai secara langsung instan gitu. Kalau gue sih lebih suka menikmati prosesnya dulu aja. Suspensi dia depannya menggunakan McPherson, belakangnya gue lupa menggunakan apa. Tapi untuk soal suspensi ini sih nyaman. Honda memang terkenal nyaman sih. Kalau soal suspensi gue nggak pernah ngeraguin. Karena sebelumnya itu, sebelum gue pakai Karimun, gue sempet pakai Honda Jazz GD3. Honda Jazz GD3 tahun 2006. Memang sih gue dari dulu keluarga gue tuh makainya Honda semua, cuma Karimun doang yang enggak. Tapi balik lagi sekarang ini alhamdulillah balik lagi ke Honda lagi. Lalu untuk kekurangannya, ini Honda HR-V kalau gue perhatikan, ini di HR-V manapun sih, road noise-nya tuh masih kedengeran dalam kabin. Ya walaupun kecil sih. Itu kecepatannya sekitar 70 sampai 80. Itu yang gua rasain. Soal koplingnya itu jadi tuh dia beda banget sama mobil zaman dulu. Kalau Karimun gue itu, kalau gue injak pedal kopling itu gue lepas secara perlahan atau enggak lepasnya kayak masih injak, itu lepas dikit aja itu udah jalan. Kalau ini enggak, ini kalau misalnya lepas dikit dia kayak bener-bener masih diem, itu harus dibarengin sama gas. Nah terus dia gasnya tuh sedikit tinggi. Kalau di Karimun gua tuh kalau misalkan gasnya pelan aja dia udah jalan. Nah kalau ini harus gasnya agak tinggi dia baru bisa jalan. Sebenarnya sih itu menurut gua bagi pengguna manual seharusnya sih bisa-bisa aja, karena kan teorinya kan sama aja. Cuman kalian harus biasain dulu kaki-kakinya, pengaturan kopling sama gasnya sama remnya juga. Terus yang untuk ketiga sih bagi gua electric parking brake ini. Sebenarnya sih electric parking brake-nya nggak salah, itu malah menambah fitur dan kesannya menambah futuristik. Cuman bagi orang yang tadinya masih pakai rem tangan hidrolik atau konvensional seperti gua ini sedikit kagok sih, karena kalau mau kita ngaktifin electric parking brake itu harus nginjek rem dulu. Nah kalau misalkan konvensional kan kita nggak usah injek rem, kita tarik rem tangan aja itu udah berhenti kan mobil gitu. Jadi ini bagi gue kekurangannya di situ. Tapi gue sih ngadaptasi kurang lebih sehari, nggak nyampe 24 jam juga sih sebenarnya. Ya alhamdulillah bisa nguasain juga. Dan ini juga ada fitur brake hold juga. Ini fitur brake hold ini bener-bener ngebantu kalau misalkan kalian di tanjakan atau di macet-macetan. Dan BTW ini syutingnya bukan di hari yang sama ya. Kemarin itu kita syutingnya di hari Minggu. Nah sekarang di hari Rabu tanggal 19 Januari jam 11.53. Sekarang yang belum gua bahas itu adalah soal harga nih. Nah untuk harga Honda HR-V yang tipe terendah yang seperti gua pakai ini tipe S manual transmission. Waktu itu gua beli pas ada promo PPNBM 0%. Itu dihargain 294.700.000. Itu belum termasuk diskon dari dealer. Kalau dari diskon dari dealer jelas lebih murah. Gue nggak mau kasih tahu berapa ini harganya, gue belinya. Nah untuk tahun ini Januari tahun 2022 untuk HR-V tipe S manual transmission itu dihargai 344.900.000. Anggap aja 345 juta. Kalian bisa bayangin dari 345 juta ke 295 itu bedanya nyaris 60 jutaan ya. Ditambah lagi diskon dari dealer. Itu diskon dari dealer udah beda sekitar kurang lebih 60 jutaan. Kalau gue sih pribadi lebih suka yang model terakhir ini. Kalau yang pre-facelift gue kurang suka karena bentuknya terlalu kesana kurang aja sih menurut gue. Gue lebih suka yang sekarang ini yang facelift. Dan ini waktu itu gue belinya udah stok terakhir. Tapi tenang aja, kalau kalian pengen beli Honda HR-V yang generasi 2 ini kalian masih bisa kok. Nah soal sekarang kita bahas soal apakah Honda HR-V ini worth it dibeli atau enggak. Menurut gue
worth it, sangat worth it. Cocok banget bagi kalian yang pengen ngupgrade mobil dengan fiturnya melimpah juga dan kesana futuristik tapi nggak terlalu futuristik banget. Jika kalian penyuka kecepatan, HRV-S manual transmission ini sangat cocok buat kalian. Yes. Untuk saat ini karena ini manual dan tahapnya masih Indrayan, gue nggak mau ngegas dulu. Tapi sih gue kemarin sempat nyoba di tol, gue di maksimal di 80 km. Gue nyoba di masuk gigi 6, berat banget nih mobil. Kayak 100 atau berapa itu baru bisa tuh kayaknya. Dan untuk konsumsi BBM sendiri, gue nyoba waktu itu di jalan biasa atau dalam kota itu dapat 1:13,5 tuh. Sedangkan untuk di tol dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam 1:19. Dan untuk pajak ini gue kena progresif kedua, karena ini kena progresif kedua itu gue sekitar dapat 5,8 juta per tahun. Itu sih gue kaget sih. Untuk kalau misalkan kalian nggak kena progresif itu pajaknya sekitar 4 jutaan. Gue penasaran aja sih, ini tipe terendah aja kena progresif 5,8. Gimana tipe yang di atasnya? kepala 6, maksudnya bisa harganya bisa 6 jutaan atau 7 jutaan. Tapi nggak tahu sih, baru sotoy-sotoyan gue aja. Oke, jadi sekian reviewnya tentang Honda HR-V tipe S manual transmission tahun 2021. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe gratis kok, aman. Banyakin subscribe-nya dong supaya kita bisa bikin video yang makin semangat. Oke? Thank you semua. See you in the next video.